efisien waktu jalan. Dan nanti kalau mau minum obat ya nanti nih. Tadi anak minum obat kalau pindah ngantuk kan. Obatnya kan biasa ngantuk. Saat kita seberatan. Astagfirullah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أن الله يدخل نيتنا في نية مؤمننا في أعمالهم وأن الله يفتح علينا فتح العارفين فكنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا شيخنا مرشدا وبلغنا على زنيه ونكون صالحا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا من لا يضر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أحسن القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل ila akhiril ayat. Allah Ta'ala berfirman yang akan ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran kita sudah masuk ke surah Al-Imran. Alhamdulillah, surah Al-Baqarah sudah kita selesaikan. Sekarang kita lanjut masuk ke surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Madaniyah wa ayatuha mi'atan. Madaniyah, jadi diturunkan di Madinah. Jadi termasuk. Jadi turun ayat ini sudah hijrah berarti lah. Ba'dal hijrah. Kemudian ayatnya itu mi'atani, yaitu 200. Ayatnya berjumlah 200. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bizalika. Allah lebih mengetahui dengan maksudnya yang demikian itu. Jadi sama surah Al-Baqarah lah di awal dengan alif lam mim. Ali Imran juga sama alif lam. Nah, kemudian untuk penamaan Ali Imran sendiri ini ulama tuh beda. Ali Imran, keluarga Imran. Imran yang mana ini? Apakah Imran abahnya Nabi Musa atau Imran abahnya Maryam? Itu ulama khilaf. Mengatakan Imran di sini adalah Imran abahnya Nabi Musa dan Nabi Harun, berarti surah Ali Imran berarti keluarganya Imran, keluarganya termasuk Musa dan Harun, berarti Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada juga yang mengatakan bahwa surah Ali Imran ini kaitannya dengan Imran yang abahnya Maryam. Imran yang abahnya Maryam. Berarti keluarga Maryam dan Nabi Isa berarti termasuk di sini. Ini ulama khilaf. Sementara jarak antara Imrannya abah Nabi Musa dan Imrannya abahnya Maryam itu 1800 tahun. Cukup jauh juga ya lah. Jarak 1800 tahun. Jarak tuh antara Imran bapaknya Nabi Musa dan Imrannya Sayyidah Maryam itu 1800 tahun. Kemudian terkait dengan kelebihan dulu pernah juga disampaikan bahwa kelebihan surah Imran ini diantaranya adalah supaya aman dari annaha amanun minal hayati, jadi aman daripada ular, wa kanzun lil fakir, dan perbendaharaan bagi orang fakir. Jadi kalau mengamalkan baca surah ini aman dari gangguan binatang buas yaitu ular ya di sini. Kemudian perbendaharaan bagi orang fakir, berarti ibarat punya tabungan kan, tidak ada duit tapi ada tabungan kan nyaman gitu ibaratnya. Ibaratnya tidak ada duit tapi ada tabungan. Tidak ada duit tapi banyak kartu ya lah. Di kartunya ada duitnya pulang. Tentu nyaman. Nah, kemudian kalau kita membaca ayat dari inna fi khalqis samawati wal ardi sampai akhir
sampai ayat yang terakhir. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun itu sampai akhir dari inna fi khalqis samawati wal ardi sampai akhir surah. Maka kita membacanya di akhir malam itu pahalanya sama kita beribadah malam seluruh malam. Sama kita beribadah seluruh malam. Nah, kemudian kita lanjutkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada ilah kecuali Dia. Jadi tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Qayyum yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Dimatikan dulu sebentar. Jadi ini ayat ini untuk menolak daripada anggapan orang-orang Nasrani yang mereka itu sempat berhujjah kepada Rasulullah SAW tentang Nabi Isa. Bila mereka kadang-kadang mengatakan Isa itu anak Allah karena tidak ada bapa, kadang-kadang mereka mengatakan bahwa Isa itu Allah karena bisa menghidupkan orang mati, kadang-kadang mereka mengatakan ketiga dari yang tiga karena Nabi Isa mengatakan fa'alna wa khalaqna, kami menciptakan, dan seterusnya. Akhirnya kata Rasulullah SAW kepada mereka, kamu percayakah bahwasanya Allah itu hayyun la yamut, Allah itu hidup tidak mati? Lalu mereka mengatakan, naam, ya kami percaya. Nah sekarang kata Rasul, sekarang kamu percaya bahwa Nabi Isa itu bisa mati? Mereka menjawab, naam. Nah itu berarti kan jelas itu bukan. Berarti dia bisa diklaim bahwa Isa itu adalah Allah. Ya, karena Allah itu hayyun la yamut. Sementara mereka juga menyatakan, mereka sendiri mengakui Isa itu yamut, bisa mati begitu. Lalu kata Rasulullah lagi kepada mereka, ayat selanjutnya nanti kan, ayat selanjutnya akan tentang Allah Ta'ala membentuk manusia di rahim. Wallazi yusawirukum fil arham kaifa yasha. Jadi kata Rasul, apakah kamu juga percaya bahwasanya Allah itu membentuk kalian di alam rahim? Ya. Sekarang Nabi Isa bisa enggak membentuk orang di alam rahim? Mereka menjawab, ya tidak bisa begitu. Jangankan orang lain, untuk dirinya aja Nabi Isa itu musawwar, dibentuk. Orang yang dibentuk tidak akan bisa membentuk orang lain. Kan begitu. Nah, jadi akhirnya klaim-klaim mereka itu lemah, bisa dipatahkan. Klaim mereka itu Isa ibnullah, anak Allah, Isa itu adalah Allah, Isa itu ketiga dari yang tiga. Ini ayat ini. Jadi banyak ini ayat ini untuk menolak anggapan-anggapan orang Nasrani. Nazzala alaika ya Muhammadu. Dia menurunkan atas engkau wahai Muhammad SAW al-kitab akan kitab, yakni Al-Quran. Al-Quran. Mutalabbisan. Yang mana Al-Quran itu berisikan bil haqqi. Jadi mutalabbisan. Jadi berisikan bil haqqi, dengan kebenaran, bisidqi, yaitu dengan kebenaran fi akhbari, pada kabar-kabar. Musaddiqan lima baina yadayhi, dan membenarkan sebelum lima baina yadayhi, yakni qablahu minal kutubi, yakni membenarkan kitab-kitab sebelumnya daripada kitab-kitab, yakni membenarkan Taurat, membenarkan Injil, dan seterusnya. Jadi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi Al-Quran itu menetapkan bahwa Injil kan itu adalah kalamullah, Taurat itu kalamullah. Cuma sekarang ini kan banyak berubah-ubah ya. Wa anzala Taurata wal Injil, dan Allah Ta'ala juga menurunkan Taurat dan Injil. Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Min qablu ay qabla tanzilihi, sebelum turunnya hudan. Jadi sebelum penurunan daripada Al-Quran, maka Taurat dan Injil ini ada hudan, yakni memberi petunjuk, halun bimana hadina minad dolalah, yakni memberi petunjuk daripada kesesatan. Jadi memberi petunjuk daripada kesesatan. Linnasi, bagi manusia, mimman tabi'ahuma, daripada orang mengikuti keduanya, yaitu mengikuti Taurat dan Injil. Jadi sebelum turunnya Al-Quran ini adalah yang menjadi petunjuk itu adalah Taurat dan Injil. Tapi kalau sudah turun Al-Quran kan maka kembali kepada Al-Quran.
Wa ubbira fihima dan diekspresikan, diungkapkan maksudnya. Wa ubbira fihima dan diungkapkan pada keduanya, yaitu bi anzala. Jadi wa anzala Taurah wal Injil, kan itu tadilah. Itu untuk Taurat dan Injil kalimatnya anzala. Wa fil Qur'ani binazzala. Sedangkan Al-Qur'an dengan nazzala. Tadi nazzalal kitab tadi kan gitu. Nazzala alaikal kitabah. Nazzala alaikal kitabah. Sementara untuk Taurat dan Injil kalimatnya wa anzala. Apa ini maksudnya? Al-muqtadha itu memberikan pemahaman, takrir, itu pengulang-ulangan. Artinya kalimat nazzala ketika dinisbatkan kepada Al-Quran, karena Al-Quran sendiri itu litakrir, yaitu turunnya itu berulang-ulang. Bahkan sampai berapa? 23 berapa? 23 tahun ya. Kurang lebih 23 tahun. Nah, 23 tahun. Li'annahuma sementara Taurat dan Injil itu unzila daf'ah wahidah bi khilafi. Yani diturunkan itu sekaligus. Diturunkan sekaligus bi khilafi dengan menyalahinya. Jadi menyalahi daripada Al-Quran. Karena Al-Quran tadi diturunkan sesuai dengan bihasabil waqa'i, yaitu tergantung kejadian-kejadian, tergantung kejadian-kejadian turun ayat. Karena ada masalah turun ayat. Tentang kejadian ini turun ayat begitu. Sampai 23 tahun. Wa anzalal furqana dan Allah Ta'ala menurunkan al-furqan bermakna al-kutub bermakna al-kutubil fariqati bainal haqqi wal batili, yakni dengan pengertian kitab-kitab yang membedakan di antara hak dan batil. Karena untuk furqan sendiri itu kan tidak mesti ke Al-Qur'an. Karena di kitab-kitab Taurat dan Injil juga fungsinya adalah untuk furqan juga, untuk membedakan hak dan batil. Makanya di sini al-kutub. Makanya dengan makna jadi tidak dimaknai khusus ya lah. Allah Ta'ala bilang Al-Furqan, di mana Al-Kutub Al-Fariqah, di mana Al-Kutubil Fariqah. Yani kitab-kitab yang membedakan antara hak dan batil. Wa zikruhu ba'da zikr salasah, dan menyebutkannya sesudah menyebutkan yang tiga. Jadi menyebutkan Al-Furqan ini setelah Allah Ta'ala menyebutkan Al-Quran, Taurat dan Injil. Supaya apa? Supaya merata kepada selain. Tapi kalau tidak demikian nanti malah dimani Al-Quran khusus ya lah. Padahal kan tidak demikian tadi. Nah itulah tujuannya kenapa disebutkan Al-Furqan ini setelah Allah Ta'ala menyebutkan yang tiga. Ini Al-Quran, Taurat, dan Injil. Ini indahnya Al-Quran. Bagi kalau orang mendalami balaghah lah, akan terasa keindahan Al-Quran. Keindahan Al-Quran. Mendalami balaghah. Innal ladzina kafaru bi ayatillah ay Al-Quran wa ghairih. Bahwasanya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran dan selainnya, maka kata Allah, lahum azabun syadid, bagi mereka itu azab yang pedih, yang bersangatan, yaitu di dunia mereka terbunuh, ada yang tertawan, di akhirat dengan api neraka ya. Jadi 2 kali lipat ini. Di dunia mereka disiksa, yaitu di mana mereka banyak yang terbunuh, kemudian ada yang tertawan ya, dihinakan. Kemudian di akhirat mereka diazab di neraka. Maka kalau sudah azab Allah, fadaim la akhiralah. Azab Allah daimun la akhiralah. Azab Allah itu daimun terus menerus la akhiralah, tidak ada akhir baginya. Kalau sudah di neraka, makanya kita selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Wallahu azizun, dan Allah itu maha perkasa. Ghalibun ala amrihi, yakni menguasai atas perkaranya. Fala yamna'u syai'un min injazi wa'di wa wa'idi. Maka tidak ada yang dapat mencegah sesuatu, maka tidak ada yang dapat mencegah oleh sesuatu min injazi wa'dihi, untuk meluluskan janji Allah, wa'idih, dan ancaman. Tidak ada ya. Jadi yaitu janji Allah dengan kebaikan, ancaman Allah dengan keburukan ya, dengan siksa, janji dengan surga, ancaman dengan siksa. Zuntiqam. Jadi Allah itu mempunyai intiqam ayukubatin syadidatin, yaitu mempunyai siksaan yang bersangatan. Intiqam maknanya ukubatin syadidah, ukubatin syadidatin. Zuntiqamin ay zu ukubatin syadidatin. Siksaan yang bersangatan. Mimman asahu, daripada orang bermaksiat kepada Allah.
La yaqdiru ala misliha ahadun. Tidak ada yang kuasa atas sempurna oleh seorang tua. Nah, kemudian lalu ayat selanjutnya, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bahwasanya Allah Ta'ala tidak ada yang tersembunyi atasnya oleh sesuatu, kainun, yaitu yang ada nih, kain, yang ada, baik fil ardi wala fis sama', baik di bumi maupun yang di langit. Jadi la wala fis sama'i wala yakhfa 'alaihi syai'un fis sama'. Jadi di langit atau di bumi, tidak ada yang tersembunyi kepada Allah SWT. Tidak ada yang tersembunyi sesuatu. Nah, ini adalah Ta'ala menolak perkataan mereka di mana mereka mengatakan inna Isa ilahun li'annahu ya'lamul umur. Jadi mereka itu mengatakan Isa itu adalah Tuhan karena Nabi Isa itu ya'lamul umur, kata mereka. Karena Isa itu mengetahui segala perkara. Nah, Allah Ta'ala jawab dengan ini. Allah Ta'ala itu tidak ada yang tersembunyi baik di langit maupun di bumi. Begitu. Nah, Allah Ta'ala jawab dengan itu. Kenapa? Karena walaisa kadzalik Isa. Karena Isa tidak seperti itu. Andai pun tahu perkara, tapi kan tidak seperti Allah yang mengetahui langit dan apa tidak tersembunyi kepadanya langit maupun di bumi dan seisi-isinya. Nah, bisa tidak seperti itu. Gitu ya. Jadi ini menolak lagi nih ayat. Makanya ayat surah Al Imran ini nanti banyak menolak anggapan-anggapan orang-orang Nasrani. Makanya di antara guru kami lebih menguatkan Ali Imran di sini adalah Imrannya abahnya Maryam, karena lebih banyak ke situ, lebih banyak cerita-cerita tentang Nasrani. Apalagi nanti di sini kan ada cerita tentang tentang Maryam. Di Ali Imran itu kan nanti ada tentang kisah Maryam. Nah, kemudian dulu belajar tafsir ini beberapa guru ya, tafsir Jalalain yang pernah membacakan di kami itu tafsir Jalalain. Di antaranya ada Guru Ulun, Guru Abdul Hafiz. Kebetulan sama nama Guru Abdul Hafiz. Namanya sama waktu di Al-Khairi. Karena nama Ulun ini juga diambil nama Sidin. Jadi nama beliau. Jadi waktu cerita sedikit lah. Waktu beliau itu kembali dari belajar di Darussalam, Guru Abdul Hafiz tadi. Pas pulang tahun 1984, pulang pas Ulun lahir begitu. Pas Ulun lahir. Jadi akhirnya berapa umur Hafiz Jarsidin, begitulah Hafiz meninggalkan Darussalam begitu. Karena tahunnya 1984. Jadi kalau Ulun sudah berumur 38 tahun saat ini, berarti beliau sudah meninggalkan Martapura 38 tahun. Dan pada akhirnya banyak kesamaan memang pada akhirnya tuh. Di antara kesamaannya Ulun alhamdulillah sudah saya juga di Darussalam sebagaimana beliau menyelesaikan Darussalam. Kemudian beliau mengajar di pondok, Ulun mengajar di pondok. Beliau ketua yayasan Al-Khairiyah, Ulun ketua yayasan di Darul Inqilabi. Sama banyak kesamaan. Dan uniknya lagi dari sisi mengajar, beliau mengajar hadis waktu itu, hadis Riyadus Salihin, dan juga di pondok itu mengajar Riyadus Salihin. Beliau pernah mengajar Nurul Yakin, ulun mengajar Nurul Yakin. Beliau mengajar tafsir. Nah, ulun saat ini membacakan tafsir kepada beliau. Kesamaannya tuh. Nah, cuma ada yang tidak sama sih. Yang tidak sama itu beliau ahli faraid, ulun tidak. Kalau beliau terkenal dengan ahli faraid. Nah, ini ulun yang kada. Ya, insya Allah mudah-mudahan ahli faraid. Nah, itu banyak kesamaan masalah. Nah, itulah kalau orang tua memberi nama lah, mengambil barokah beliau itu.
Guru ulun juga guru Abdul Hafiz. Ini sedikit tadi kesannya. Anda tadi belajar tafsir tadi lah, jadi beberapa guru belajar tafsir. Di antara juga guru Qori, guru Wildan dulu. Nah, kalau ke guru Wildan dulu kada hatam. Karena beliau itu satu pertemuan satu ayat aja, saking ahlinya tuh. Jadi berapa tahun tuh 6 tahunan belajar Al-Baqarah aja kada hatam. Satu ayat tuh 2 jam, karena pertemuan tuh 2 jam dari jam asar itu sampai maghrib, maghrib lah. Jaman kurang lebih kan satu ayat aja itu dapat. Paling banyak benar 2 ayat dah, paling banyak benar 2 ayat. Masalah rinci benar kan belum menjelaskan. Karena belum menjelaskan tuh bukan tafsirnya, kata-katanya, kenapa dibawa dengan bil haqqi tidak dan bisedeki misalnya. Bil haqqi kan tadi. Tapi Allah tidak membawa dengan bisedeki. Kenapa ini? Gitu. Kenapa tidak langsung misalnya nazal alakal kitab, tidak nazal alakal Quran. Tapi dengan Alkitab, tidak dengan Al-Quran, itu beliau rincikan benar. Itu ahli memang kalau Google. Pakar tafsir. Kalau kita ini membacakan, menterjemah, bukan mentafsir lah. Hanya membacakan tafsir ini. Baik, kita lanjut dulu. Di ilmihi bima yaqau fil alam min kulliyin wa juz'iyyin. Karena pengetahuannya, jadi karena ilmunya Allah Ta'ala inilah, dengan apa yang terjadi pada alam daripada kulli, menyeluruh, wa juz'i dan sebahagian. Wa khassahuma, dan ia mengkhususkan keduanya, bizikri, dengan sebutan, yaitu apa tadi itu, feladi dengan sama tadi lah penyebutannya lah. Li'annal hissa, karena penginderaan, la yatajawazuhuma, tidak melampaui keduanya, tidak melampaui langit dan bumi, penginderaan. Nah, kemudian wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, dan dialah Allah yang membentuk kamu di rahim kaifa yasha, apa yang ia kehendaki, min zukuratin unasatin wabayadin wasawadin wa ghairi zalik, laki-laki, perempuan, putih, hitam, dan selain demikian itu. Nah, ini juga menolak anggapan-anggapan mereka untuk menghujah apa namanya, mereka ialah orang-orang Nasrani yang mengklaim bahwasanya Isa itu adalah Tuhan, adalah Allah. Jadi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka bahwasanya yang namanya Allah Ta'ala Tuhan itu adalah man yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Jadi yang namanya Allah, yang namanya Tuhan itu adalah man yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Di antaranya begitulah, yang bisa membentuk kalian di alam rahim bagaimana kehendak. Wa amma Isa, nah sedangkan Nabi Isa sekalipun yuhyil mauta, sekalipun Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang mati dan izin Allah, namun Nabi Isa sendiri wala yakdiru an yusawwirakum fil arham kaifa yasha. Tapi Nabi Isa sendiri tidak bisa untuk membentuk diri kalian di rahim-rahim sebagaimana yang ia kehendaki. Bal huwa musawwar fil rahim. Bahkan Nabi Isa sendiri dibentuk di alam rahim. Maka orang yang dibentuk di alam rahim tidak akan bisa membentuk selainnya. Bahkan untuk dirinya sendiri tidak bisa. Apalagi untuk orang lain begitu. Sehingga klaim mereka terkait dengan bahwasanya Isa itu adalah Tuhan itu terbantahkan. La ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan kecuali dialah Allah al-aziz yang maha perkasa fil mulkihi, pada kekuasaannya, al-hakim bijaksana fi pada perbuatan. Wallazi anzalna 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun. Dialah Allah yang menurunkan atas engkau Alkitab, yakni Alkitab, yakni Al-Quran, minhu daripadanya, di Al-Quran itu ayatun muhkamat, itu ada ayat yang muhkamat, aywadihatud dalalah, yakni jelas pendalilannya, penunjukannya jelas. Hunna umul kitabi, itulah ayat-ayat pokok-pokok Alkitab, asluhu al-mu'tamad alaih fil ahkam, yaitu asal yang diperpegangi atasnya pada hukum-hukum. Itu ayat yang muhkamat, jadi ayat yang dapat diperpegangi untuk dikaji, ibaratnya untuk diambil hukum begitu, karena jelas penunjukan. Wa ukharu mutasyabihat,
Dan yang ayat yang lain ada mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Ay la tufhamu ma'aniha, yang tidak dapat dipahami makna-maknanya. Ka'awail suwari, seperti awal-awal surah kayak Alif Lam Mim. Wa ja'alahu kullahu muhkaman fi qauli uqimat ayatihi, dan ia menjadikan akan dia semuanya yaitu muhkam pada firman-Nya uhkimat ayatuhu. Bimakna annahu laisa fi aibun wa mutasyabihan. Apa itu makna uhkimat ayatu? Dengan pengertian bahwasanya tidak ada padanya aib, wa mutasyabihan dan mutasyabih. Mutasyabih tadi yaitu kalimat yang tidak dapat dipahami maknanya. Salah. Tadi salah membaca. Annahu laisa fi aibun, titik situlah. Kemudian membuat mutasyabihan itu atapkan muhkaman. Jadi waja'alahu kullahu muhkaman fi qauli ukimat ayatu bimana annahu laysa fi aibun wa mutasyabihan. Artinya waja'alahu kullahu mutasyabihan fi qaulihi kitaban mutasyabihan. Itu firman Allah, kitaban mutasyabihan. Bimana annahu yushbihu ba'dahu ba'dha, dengan pengertian bahwasanya menyerupai sebagian akan sebagian, fil hasani wasidiki, pada keindahan dan kebenaran. Nah, dan ayat ini turun juga kan ini juga untuk menolak daripada anggapan, untuk menjauhkan daripada orang-orang Nasrani ya, yang mana mereka mengatakan kepada Nabi SAW, apakah engkau mengatakan bahwasanya Isa itu ruhullah wa kalimatuh? Mereka ini kan bersekukuh bahwasanya Isa itu anak Allah, Isa itu Tuhan, anak Allah, bersekukuh mereka. Ya, macam-macam mereka akan untuk menghujah Nabi ini. Mereka mengatakan Isa itu ruhullah wa kalimat. Kata Nabi, ya na'am ya. Lalu kata mereka, kalau begitu cukuplah kepada kami anggapan itu bahwa si Isa itu adalah anak Allah. Kalau meyakini bahwa Isa itu ruhullah wa kalimatuh, berarti cukuplah kepada kami bahwa Isa itu adalah anak Allah. Lalu turunlah ayat ini. Jadi ayat ini turun. Jadi artinya bahwa ruhullah wa kalimatuh ini bisa saja termasuk mutasyabih. Artinya ayat mutasyabih yang mana tidak mengetahui maknanya kecuali Allah. Tidak bisa memahami maknanya kecuali Allah. Tidak bisa memahami tafsirnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa juga itu ayatnya muhkam, yakni bisa ditakwilkan ya. Bisa jelas bahwasanya ruhullah itu nur, cahayanya Allah. Sedangkan wa kalimat itu dengan bahwasannya ketika Allah mengatakan kun fayakun. Jadi Allah Ta'ala menyatakan bahwa bisa tanpa bapak ialah kun fayakun. Jadi itu. Jangankan itu ya, tanpa ayah dan ibu kayak Nabi Adam. Kan kayak Nabi Adam tanpa ayah tanpa ibu, Nabi Adam. Tanpa ibu itu siapa? Siti Hawa. Hawa kan dari Adam. Hawa dari tulang rusuk kan Adam. Jadi jelas saja sudah, tanpa bapak tanpa ibu Nabi Adam, tanpa ibu itu Siti Hawa, sedangkan tanpa bapak itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi turun ayat ini. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun, dan adapun orang-orang dalam hati mereka itu zayghun, yakni mailun anil haqqi, yaitu menyeleweng dari kebenaran. Di hatinya sudah menyimpang dari kebenaran sudah. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Lalu mereka mengikuti apa yang tersupa daripadanya. Jadi mengikuti mutasyabih. Hanya mereka mengambil zahirnya. Padahal tidak ada yang mengetahui tahunya kecuali Allah. Atau bisa juga mutasyabih ini tidak dapat dipahami maknanya illa bifikrin wa ta'ammul. Itu kecuali yang memikirkan dan merenungkan. Ini mazhabnya khalaf ya lah. Kalau ulama salafan tidak. Jadi kalau ulama khalaf, mereka itu kadang mentakwil. Tidak, mereka berpendapat bahwa yang maksud mutasyabih ini tidak dapat dipahami kecuali orang-orang yang
yang sudah kokoh ilmunya, yakni dengan cara memikirkan dan merenungkan, itu mazhabnya Khalaf. Karena kalimat illallah itu kan titik di situlah kalau di sada waqaf lazim. Warasikhun. Nah, warasikhun itu apakah kalimat baru atau atap ke ilallah. Nah, di sini mereka itu yang berbeda ya. Ada nanti mengatakan ilallahu warasikhuna atap kepada illallah, berarti tidak ada yang mengatakan takwilnya kecuali Allah dan ar-rasikhun. Tapi ada yang mengatakan warasikhun ini adalah waw itu listi'naf, kalimat baru dan seterusnya. Jadi mereka-mereka yang sudah menyimpang hatinya daripada kebenaran ini, mereka memperturutkan untuk mengambil daripada yang tersamar tadi ayat tasyabih. Untuk apa? Ibtigha'i atau labal fitnah, untuk mencari-cari fitnah atau untuk membangkitkan fitnah juhalihim, kepada orang jahil di antara mereka, biwuqu'ihim fi syubhat wal lubsi, dengan terjumusnya mereka di dalam syubhat dan kabur pengertian. Hanya banyak yang tersalah pada akhirnya, banyak yang menyimpang. Nah, lalu wabtigha'a ta'wilih, dan mencari-cari takwil, ayat tafsirihi, coba takwilih ayat tafsirihi, mencari-cari takwilnya, tafsirnya, dengan hawa nafsu mereka dan kehendak mereka. Padahal kata Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu ayat tafsirahu illallah wahdah, dan tidak ada mengetahui takwil dan tafsirnya, takwilnya maksudnya tafsirnya kecuali Allah wahdah. Jadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ditanyakan apa hikmah Allah Ta'ala menurunkan ayat tasyabih, yang muhkam aja dah seberatan kada usah tasyabih, itu banyak hikmah ya. Intinya itu untuk menambah daripada mereka orang Arab itu, bahwa mereka itu ya tidak mampu. Ayat muhkam itu dapat dipahami, tapi mereka tidak bisa mendatangkan ayat serupa itu. Apalagi ayat mutasyabih. Makinnya ayat mutasyabih itu sudah tidak dapat dipahami maknanya. Makinnya hendak membuat kayak kalimat mutasyabih, makinnya kada kawa. Jadi akhirnya betul-betul Al-Quran ini kalam Allah, itu kalam orang Arab aja tuh, ayat yang muhkam aja tuh, walaupun mereka paham maknanya, tapi mereka tidak mampu untuk membuat ayat yang serupa dengan Al-Quran. Apalagi ditambah mutasyabih sudah tidak dapat dipahami maknanya ya. Nah, juga termasuk yang membuatnya, makanya tambah-tambah mereka tidak mampu. Jadi untuk menambah-tambah ketidakmampuan mereka membuat Al-Quran. Jadi sehingga klaim-klaim mereka bahwa Al-Quran itu ulahan Nabi dan seterusnya, atau Nabi pernah belajar dengan seseorang dan seterusnya ya, itu terbantahkan dengan sendiri. Jadi hanya diyakinkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam. Warasikhuna ay as-sabituna al-mutamakkinun, orang-orang yang rasikh, yakni orang-orang yang tetap dan kokoh fil ilmi, pada ilmu. Jadi ilmunya sudah mendalam, sudah kokoh ilmu mereka. Mubtada khabaruhu, itu mubtada untuk mubtada, khabaruhu khabarnya, yaquluna, mereka mengatakan, ini khabarnya, amanna, kami beriman bihi dengan, kami beriman bihi dengan ayat bil mutasyabih, dengan ayat mutasyabih, annahu min indillah, yaitu bahwasanya itu dari sisi Allah, wala na'lamu ma'nahu, tidaklah kami mengetahui akan maknanya. Kullun minal muhkami wal mutasyabih, semua itu baik itu ayat muhkam maupun mutasyabih, min indi rabbina, dari sisi Rabb kami. Wa may yazakkaru illa ulul albab, tidaklah mengambil pelajaran bidoghamit ta'i fil asli fil zali, dengan mendoghamkan ta pada asalnya pada huruf zal, ayat ta'izu, yakni mengambil nasihat ya, mengambil nasihat atau mengambil pelajaran, illa ulul albab, kecuali orang-orang yang berakal, ay ashabul uqul, orang-orang yang mempunyai akal. Nah, kata Imam Malik yang disebut rasyikh, jadi kalau dikatakan orang itu dalam ilmunya nih, ilmunya sudah kokoh, setidaknya harus ada 4 menghimpun. 4 syaratnya sudah harus menghimpun di antara mereka. Kalau kita menyebut nih bahwa mereka itu ulama yang rasyikh, adalah seorang alim yang rasyikh, itu harus 4. Kalau tidak 4 itu tidak bisa disebut rasyikh. Yaitu yang pertama, ada rasa khasyah di antara dirinya dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus diliput ada rasa khasyah. Kalau tidak rasa takut, walaupun alim tapi tidak rasyikh.
Jadi yang pertama ini harus dia khasyah, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala antara dirinya dan di antara Allah. Yang kedua tawadu, rendah diri di antara dirinya dan di antara manusia, tawadu. Kalau menyombongkan diri, merasa harap, merasa hebat, ya udah tidak bisa disebut rasyih. Dan yang ketiga, zuhud terhadap dunia. Di antaranya dia zuhud. Kalau sudah cinta dunia, cinta pangkat, cinta jabatan, cinta itu tidak bisa rasyih. Walaupun seorang alim, walaupun mendapatkan profesor agama misalnya, profesor dokter misalnya, dokternya juga bidang agama, tapi masih cinta dunia, cinta jabatan, cinta pangkat, ya tidak rasyih namanya. Dan yang terakhir, dia harus mujahadah, memerangi nafsunya. Jadi dia harus melawan nafsunya. Jadi 4 itu kata Imam Malik. Nah kalau 4 itu menghimpun pada dirinya, maka dia seorang alim yang rasyih. Kita ngukur diri kita nih, kita inilah untuk level alim aja tentu ya lah. Bertambah rasyih pula. Kita ini masih awam kita. Ashabul ukul. Jadi artinya maksud dulu itu hati-hati juga kita lah menyebut teman kita, dia seorang alim yang rasyih. Hati-hati dulu ada 4 itu. Menghimpun daripada diri mereka. Wa yaquluna aidan idza ra'aw man yattabi'uhu, dan mereka mengatakan juga apabila mereka melihat dari orang yang mengikutinya. Berapa sudah? Sudah 1:40 lah. Sudah sampai panjang kita. Belum tadi menulis di Kanpian itu 1 sampai 1:30 lah. Kelewatan seluruh. Ya mungkin kita cukup dulu lah. Masih doa. Ya, sampai situ dulu. Setelah nanti kita lanjutkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Gimana maaf ya. Kondisi dulu juga agak pilih juga. Tahun jamnya juga sudah sampai. Sudah lewat mana. Just, saja mungkin dapat ulun sampaikan. Ada barokahnya. Dan ulun minta pun minta maaf. Andai kata ada kesalahan kehilafan. Baik membacakan, menjelaskan, memaknai dan seterusnya. Bisa japian bujurkan aja. Dan kita dapat manfaat dan dapat barokahnya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Ya Rahmanir Rahim, ya Rahmanir Rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima zidna ilma warzuqna al-ikhlas. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna min istiqamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna min ilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi